Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Naima Feza Hidayat dari 11 IPS 6. Di video ini aku mau ngasih tahu cara nyelesain soal tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini ada contoh soal tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Seorang pedagang mainan akan membeli boneka panda dan beruang tidak lebih dari 26 buah. Harga satu boneka panda 9.000, sedangkan harga satu boneka beruang 12.000. Modal yang dimiliki pengusaha tersebut 252.000. Laba penjualan boneka panda 3.500 dan boneka beruang 4.000. Jika semua boneka terjual, laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah... Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita perlu melewati beberapa tahap ya. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel. Di sini, boneka panda kita jadikan X dan boneka beruang kita jadikan Y. Lalu di sini ada berapa banyak buah. Nah, untuk lihat berapa banyak buah, kita lihat di sini tidak lebih dari 26 buah. Nah, 26 buah itu kita taruh di tersedia. Lalu di sini ada harga. Harga satu boneka panda yaitu 9.000. Dan harga boneka beruang 12.000. Modal yang dimiliki pengusaha tersebut 252.000. Laba penjualan boneka panda yaitu 3.500. Nah, ini laba boneka panda ditaruh di sini ya. Dan boneka beruang 4.000. Nah, di sini tabel berapa banyak buah di boneka panda dan boneka beruang kan kosong. Kalau kosong itu kita tambahin 1, kita anggapnya itu 1. Nah, di sini harus ada tanda kurang dari atau lebih dari. Untuk menentukan kurang dari dan lebih dari, kita lihat dari pertanyaannya. Laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah laba maksimum. Nah, kalau maksimum itu kan harusnya tandanya lebih dari. Tapi kan ini tentang pertidaksamaan. Jadi, kalau maksimum itu tandanya bukan lebih dari, tapi kurang dari sama dengan. Kayak gini. Nah, lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua yaitu mengubah persamaan ke X dan Y. Oke, ini adalah persamaan 1, 2, dan 3. Nah, kita ubah persamaan 1 dulu ya. Persamaan 1 itu 1, 1, dan kurang dari 26. Nah, 1 dan 1 itu kita anggap ini X dan Y. Ingat ya, ini barisan X dan ini barisan Y. Jadi ini 1 kita anggap X ditambah barisan ini Y, X tambah Y. Nah, ini tandanya ditaruh di sini ya. Kurang dari sama dengan 26. Nah, kayak gini. Lalu ke persamaan kedua, ada 9.000. 9.000 X, jangan lupa ya, 9.000 X ditambah 12.000 Y. Kurang dari sama dengan 252.000. Nah, persamaan ketiga, 3 ini karena tersedianya nggak ada, ini kita ubah jadi Z ya. Setiap yang tersedianya nggak ada, itu kita ubah jadi Z. Gimana? Z sama dengan 3.500 X plus 4.000 Y. Nanti kalian bakal tahu guna Z itu buat apa. Oh iya, jangan lupa ini disederhanain dulu ya. Ini kan jadi sama dengan 9X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 252. Ini masih bisa disederhanain ya. Ini sama-sama dibagi jadi 3 ya. 9 bagi 3, 3X ditambah 12 bagi 3, 4Y kurang dari sama dengan 252 dibagi 3 sama dengan 84. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga yaitu membuat tabel. Tapi ini tabelnya bukan kayak tabel yang pertama ya. Ini beda lagi tabelnya. Nah, sekarang kita mulai di tabel yang pertama ya. Nah, di sini kita ada persamaan yang pertama tuh, yang X tambah Y kurang dari sama dengan 26. Oke, kita tulis dulu X ini 0. Nah, untuk nyari Y di bawah 0, kita tinggal tutup X. Nih. Ya.
26 dibagi Y. Y itu 1 ya. Jadi 26 dibagi 1, 26. Nah, di samping sini kita tulis lagi 0. Oke, untuk nyari X, yang ditutup apa? Ya, betul. Yang ditutup itu Y. 26 dibagi X. Jadi 26 dibagi 1, 26. Nah, untuk X dan Y-nya jadi tinggal 0,26, 26,0. Dari sini ya, 0,26, 26,0. Oke, sekarang pindah ke tabel yang kedua, yaitu, nah, nyari Y-nya gimana? Tutup X. 84 dibagi 4, 21. Ini kita tulis lagi 0. 84 ini buat nyari X kita tutup Y-nya ya. 84 dibagi 3 yaitu 28. Jadi 0,21, 28,0. Sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu kalian. Ini kalau A-nya lebih dari 0 dan tandanya kurang dari sama dengan, berarti diarsir ke kiri. Kalau A sama lebih dari 0 dan tandanya lebih dari sama dengan, berarti arsirnya kanan. Oke, A itu yang depannya X. Nah, ini X-nya itu 1 kan, berarti 1 itu kan lebih dari 0. Berarti kalau A-nya lebih dari 0, terus tanda ininya ya, tanda ininya ke sana, berarti apa? Ya betul, ini arsir kiri. Arsir kiri. Lalu ini karena tandanya ada sama dengan di bawahnya, berarti artinya arsir kirinya penuh. Nah, yang ini juga A-nya kan lebih dari 0 nih. 3 kan lebih dari 0. Terus ini tandanya kurang dari sama dengan. Jadi ini arsirnya juga kiri. Lalu yang ini karena ada sama dengan di bawahnya, jadi penuh. Nah, jadi kita udah tahu kalau dua persamaan ini arsirnya sama-sama ke kiri dan penuh ya. Nah, tahap yang keempat yaitu membuat grafik. Ini X dan ini Y. Nah, untuk titik X ini kan ada dua nih, 26 dan 28. Jadi kita bikin dua titik ya. 26, 28. Nah, untuk yang Y juga kan ada dua titik, 26 dan 21. Berarti 21, 26. Ini kan X dan Y-nya 26 dan 26. Berarti kita bikin garisnya itu 26 dan 26. Nah, lalu ini yang satunya 28 dan 21. Setelah kayak gini, kita bikin arsirannya. Nah, buat bikin arsirannya, ini kan arsir kiri, arsir kiri. Arsir kiri itu ke bawah dan arsir kanan itu ke atas. Karena ini dua-duanya sama-sama arsir kiri, berarti kita ke bawah. Ini kan udah kita arsir. Kita lihat arah arsirannya tuh kemana. Ini kan karena sama-sama ke bawah sini, berarti ini titik di HP-nya. Nah, ini titik di HP-nya. Untuk nentuin titik di HP itu tinggal lihat ya arah arsirannya tuh kemana. Misalkan arah arsirannya dua-duanya ke atas sana, berarti ini titik di HP-nya. Kalau pada ke bawah semua, di sini. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Nentuin titik potong, kita lihat DHP-nya di mana. Kan DHP-nya di sini. Berarti titik potongnya itu garis yang mengitari DHP. Ini titik potongnya. Nah, setelah nentuin titik potong, kita tentuin nih si titik-titik DHP ini berada di angka mana aja. Ini titik potong yang pertama 21. Berarti ini 0,21. Yang ini 26,0. Yang ini karena nggak tahu berapa, nanti kita bakal cari ya.
Ini kenapa 0,21? Karena Y di sini 0,21. Sedangkan X ini 26,0. Jadi setiap titik yang ada di Y, 0 dulu baru angkanya. Kalau titik yang di X, angkanya dulu baru 0. Nah, kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu eliminasi dan substitusi. Kita bakal ke eliminasi dulu. Eliminasi. Nah, untuk eliminasi kita taruh persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk eliminasi kita harus ada caranya gini. Ini dikali. Nah, ditukar gitu perkaliannya. Misalkan kita mau eliminasi X. Misal kita mau eliminasi X nih. Nah, ini kan X itu 1, ini 3. Nah, gini. Ini dikali 3, ini dikali 1. Gampang kan? Tinggal pilih mau eliminasi yang mana, X apa Y. Misalkan mau eliminasi X, ya ini. Karena ini 1, ini 3, ditukar. Ini 3, ini 1. Tinggal kita kali-kaliin aja nih. Ini kali 3 semua ya. Ini dikali 3, ini dikali 3, ini dikali 3. Nah, ini karena dikali 1 semua berarti masih sama ya. Tinggal kita tulis aja. Nah, tinggal kita kurangin deh. Nah, kita kurangin. Karena tadi kita judulnya eliminasi X, tinggal 3X sama 3X kita coret nih. Anggap udah kita eliminasi. Nah, 3, karena udah kita ubah ya. Nah, sekarang ke 3Y dikurangi 4Y. 3Y dikurangi 4Y. Itu sama dengan min Y. Sama dengan 78 dikurangi 84. Sama dengan min 6. Nah, karena ini sama-sama ada minnya nih, harus kita ilangin aja. Kita ilangin nih. Jadi, Y-nya itu sama dengan berapa? Iya, 6. Kita masuk ke substitusi. Substitusi 6 kita substitusiin ke persamaan 1 atau enggak 2. Ini kan Y sama dengan 6. Kita tinggal pilih nih. Mau dimasukin ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau kata aku sih mending ke persamaan 1 ya. Karena Y-nya kan 6 nih. Y-nya sendiri kan. Jadi lebih gampang aja. Oke. Jadi substitusiin Y sama dengan 6 ke persamaan 1. Nah, itu kan persamaan 1 itu X tambah Y sama dengan 26. X ditambah Y-nya berapa? 6 sama dengan 26. X sama dengan 26. Karena ini pindah ruas, jadi dari plus jadi min ya. Min 6. X-nya itu sama dengan 20. Nah, dari eliminasi dan substitusi tadi, kita nemu nih. X, Y-nya itu 20,6. X 20 dan Y 6. Oke, sekarang kita pindah ke tahap yang ke-6, yaitu tahap yang terakhir. Kita masukin nih Z sama dengan 3500X dan tambah 4000Y. Titik yang pertama yaitu ada 0,21, 26,0. 0,21, 26,0. Nah, titik yang ketiga itu yang tadi kita temuin, X sama Y, 20,6. 20,6. Nah, untuk ngitungnya itu gini. 3500 X. Ini nih kita anggap ya, barisan ini 0, 26, 20 itu ini X. 21, 0 sama 6 ini Y. Oke? X dan Y. 3500 X. 3500 dikali X. X-nya 0. Berarti nggak ada kan? Ini nih. 3500 dikali 0 ditambah 4000 dikali Y 21 sama dengan 3500 kali 0 ditambah 4000 kali 21. 4000 dikali 21 yaitu 84.000. 0 ditambah 84.000 yaitu 84.000. Sekarang kita ke sini ya. 3500 X. 3500 dikali X. 3500 dikali 26 ditambah 4000 dikali Y 0 kali 0. 3500 dikali 26 itu sama dengan 91.000. 91.000 ditambah 4.000 kali 0. 0.
Jadi sama dengan 91.000. Nah, yang terakhir nih, 3.500 dikali X 20 ditambah 4.000 dikali Y-nya berapa? 6. Nah, 3.500 dikali 20 sama dengan 70.000 ditambah 4.000 kali 6, 24.000. 70.000 ditambah 24.000, 94.000. Nah, kita udah tahu nih nilainya ada 84.000. Nih yang ini ya. 84.000, 91.000, dan 94.000. Kita kembali ke soal. Pertanyaannya, laba maksimum. Nah, maksimum itu apa? Yang paling gede dong. Oke. Nah, kita lihat nih. Dari 3 hasil terakhir ini, 84.000, 91.000, dan 94.000, mana yang paling gede? Coba. Nah, yang paling gede itu, ya betul banget, 94.000. Jadi, laba maksimum sama dengan 94.000. Ini dia nih hasilnya. Laba maksimumnya sama dengan 94.000. Itu dia cara menyelesaikan persoalan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.